Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sobat UT, sebelum memulai belajar di video ini, kalian bisa berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam memahami materi kali ini. Berdoa dipersilahkan. Setelah selesai, kalian bisa memulai menonton video teks dan audio ini ya. Selamat belajar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Karena ini gratis. 3, 2, 1. Hukum Administrasi Negara. Modul 2. Kegiatan belajar 2. Instrumen-instrumen pemerintah. Pada kegiatan belajar 1, Anda sudah mempelajari operasional hukum administrasi negara. pada kegiatan belajar 2 ini akan dijelaskan materi tentang instrumen-instrumen pemerintah. A. Instrumen pemerintah menurut MUCHSAN. Negara, Dengan organ pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menyelenggarakan kesejahteraan bagi warganya tentu membutuhkan instrumen sebagai sarana untuk melaksanakannya. Instrumen-instrumen tersebut merupakan sarana yang disepakati dalam konstitusi sebagai alat yang legal digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut. Secara umum, instrumen yang dapat digunakan tidak hanya di bidang hukum, tetapi menurut Musan juga meliputi beberapa hal seperti 1. Sarana prasarana, manusia dan barang. 2. Sarana hukum. 3. Sarana ekonomi. 4. Sarana politik. 5. Sarana kebudayaan. Instrumen sarana prasarana yang berupa manusia dan barang dalam wujud nyata adalah penggunaan aparatur kepegawaian yang dimiliki negara, baik yang merupakan pegawai negeri sipil TNI, maupun pekerja kontrak. Hal ini Dilakukan untuk mewujudkan kegiatan dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan segenap kegiatan pemerintahan. Pemerintah melalui kebijakan kepegawaian mengarahkan pendayagunaan aparatnya untuk melaksanakan tugas-tugas negara dalam melayani masyarakat dan melaksanakan tugas menyejahterakan masyarakat. hal tersebut sesuai pertimbangan UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Hal tersebut dinyatakan sebagai berikut. Bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan Nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi, diperlukan pegawai negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, barang-barang milik negara, baik berupa gedung, sarana, angkutan, mesin-mesin, maupun perangkat pendukung lainnya, digunakan semaksimal dan seefisien mungkin agar dapat digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut. Sarana ekonomi juga digunakan sebagai instrumen pemerintah, misalnya pemerintah yang menerbitkan surat utang negara, SUN, merupakan bagian dan upaya pemerintah dalam menggunakan instrumennya dalam memenuhi kebutuhan keuangan pemerintah. Demikian juga saat Bank Indonesia melepas cadangan devisa ke pasar uang, hal tersebut bertujuan mengangkat nilai mata uang rupiah. Sebaliknya, jika nilai rupiah terlalu tinggi, juga perlu distabilkan. Tujuan akhir dari penggunaan instrumen ekonomi tersebut adalah menunjang pencapaian kesejahteraan masyarakat. Sarana politik sebagai instrumen pemerintah sesungguhnya merupakan hal utama dari keseluruhan instrumen yang ada, mengingat instrumen politik menentukan arah dan tujuan dari negara yang hendak dibangun serta mampu mengerahkan semua instrumen yang ada. Oleh karena itu, dalam instrumen politik terkandung kekuatan yang besar jika digunakan untuk mendukung pembangunan. Sebagai contoh, dalam politik atau bisa disebut juga sebagai kebijakan umum di bidang energi, khususnya masalah ketenaga listrikan, ditentukan beberapa pilihan antara penggunaan tenaga listrik yang berbasis sumber daya alam dan yang berbasis fosil, seperti bahan bakar minyak atau penggunaan tenaga nuklir. Kebijakan umum dalam bidang energi tersebut tentu memadukan antara kebutuhan energi yang harus dipenuhi. Di sisi lain, juga diperhitungkan sisi kerusakan alam ataupun kelanggengan ketersediaannya. Sarana hukum sebenarnya merupakan kelanjutan dari sarana politik karena sarana politik tentu tidak bisa mewujud dalam bentuk yang nyata. Oleh karena itu, sarana hukum menjadi perwujudan dari sarana politik. Instrumen hukum tersebut tidak hanya yang berada pada level tertinggi,
seperti undang-undang ataupun peraturan pengganti undang-undang Perpu, tetapi juga meliputi peraturan perundangan pada level yang paling rendah, seperti petunjuk teknis Juknis, ataupun petunjuk pelaksanaan Juklak. Tidak hanya itu, sarana hukum juga meliputi segala aspek hukum, seperti lembaga-lembaga peradilan dan lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, ataupun sarana hukum lainnya. Sarana hukum mempunyai tugas untuk mengonstruksikan arah dan proses yang harus dilakukan oleh semua pihak guna mencapai tujuan bersama yang ditetapkan panol de ranah politik. Untuk itu, sarana hukum dilengkapi dengan sanksi-sanksi, baik sanksi pidana, perdata, maupun administrasi, serta dengan fungsi sebagai penguat dan penegak hukum yang ada. Instrumen budaya merupakan instrumen sosial yang digunakan untuk memengaruhi dan menggerakkan masyarakat menuju pola tingkah laku yang dikehendaki. Instrumen budaya ini disosialisasikan untuk menunjang satu tujuan tertentu. Contoh dari penggunaan Instrumen budaya adalah pembudayaan hemat listrik dan hemat bahan bakar yang sebenarnya ditujukan pada upaya untuk menghemat biaya energi yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. B. Instrumen pemerintah menurut Riawan TJANDRA. Seperti juga pendapat mengenai instrumen-instrumen hukum administrasi negara yang digunakan pemerintah dalam upaya mewujudkan tujuan-tujuannya, pendapat senada disampaikan oleh Riawan Chandra yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsinya, negara melalui pemerintah sebagai pelaksananya menggunakan instrumen-instrumen yang meliputi 1. Instrumen yuridis, peraturan perundang-undangan, wet and regeling, peraturan kebijaksanaan, Beleidsregel, rencana, headplan, dan instrumen hukum keperdataan. 2. Instrumen material. 3. Instrumen personel kepegawaian. 4. Instrumen keuangan negara. Khusus mengenai instrumen hukum atau instrumen yuridis, sebagaimana disampaikan oleh Riawan Chandra, secara umum dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis instrumen hukum yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 1. Peraturan perundang-undangan, wet and regeling. 2. Peraturan kebijaksanaan, Beleidsregel. 3. Rencana, headplan. 4. Instrumen hukum keperdataan. 1. Peraturan perundang-undangan, wet and regeling. Peraturan perundang-undangan secara substantif mengandung pengertian sebagai peraturan yang bersifat umum. Artinya, hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok dan tidak bersifat detail atau perinci. Selain itu, peraturan perundangan tersebut juga mempunyai adresat atau sasaran yang bersifat umum atau masyarakat pada umumnya dan bukan ditujukan kepada perorang secara definitif. Suatu peraturan perundang-undangan dalam proses pembuatannya harus memenuhi kaidah-kaidah umum atau asas-asas suatu perundangan, yang menurut Van der Vlies, asas perundangan tersebut meliputi beberapa hal. A. Penetapan tujuan yang jelas. B. Keharusan. C. Organ yang tepat. D. Dapat dilaksanakan. E. Terminologi yang jelas dan sistematis. F. Dapat dikenali. G. Kesamaan hukum. H. Pemberian hukum individual. I. Kesiapan penghormatan terhadap pengharapan. Pendapat Van der Vlies tersebut menyerupai prinsip dasar yang diatur dalam IT nomor 12 tahun 2011 yang mengemukakan bahwa asas-asas yang harus diperhatikan dalam penyusunan perundang-undangan. A. Kejelasan tujuan. B. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. C. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan. D. Dapat dilaksanakan. E. Kedayagunaan dan kehasilgunaan. F. Kejelasan rumusan. Dan G. Keterbukaan. Pengertian asas kejelasan tujuan dalam UU nomor 12 tahun 2011 diatur sebagai berikut. Yang dimaksud dengan asas kejelasan tujuan adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas dan yang hendak dicapai. Hal ini berarti harus benar-benar jelas maksud dan arah tujuan yang hendak diatur dalam perundangan tersebut. Oleh karena itu, peraturan perundangan tidak boleh mengandung ketidakjelasan obskur atau menimbulkan multitafsir, multipengertian tentang tujuan dari pengaturan perundangan tersebut. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat dimaksudkan bahwa dalam menerbitkan atau membuat perundangan, harus diperhatikan lembaga mana yang mempunyai kewenangan atas penerbitan perundangan tersebut. Hal tersebut sesuai penjelasan UU nomor 12 tahun 2011 yang dinyatakan sebagai berikut.
Yang dimaksud dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Dalam hal suatu masalah mempunyai sisi-sisi yang bersentuhan dengan kewenangan berbagai lembaga, perlu ditentukan lebih dulu lembaga mana yang menjadi leading sektor pemangku utama, dan lembaga mana yang hanya sub-leading sektor. Pemecahan lain, apabila terjadi adanya substansi yang menjadi kewenangan banyak Tiandra OP. C. Helm. 30. Lembaga, perlu dibentuk perundangan, payung, umbrella act, atau perundangan pokok. Kemudian, setiap lembaga yang berwenang dapat memedomani perundangan yang hendak diterbitkannya sesuai dengan perundangan pokoknya sebagai perundangan payung. Masalah kelembagaan ini sangat penting. Dalam hal suatu perundangan diterbitkan oleh suatu lembaga yang tidak mempunyai kewenangan yang berkaitan dengan substansi yang diatur, perundangan tersebut dianggap sebagai batal mutlak absolutenity. Asas kelembagaan tersebut tidak hanya berkait dengan lembaga pembuatnya, tetapi juga dapat didasarkan pada masalah substansi, kewilayahan, dan tingkatan kelembagaan. Ketidakwenangan lembaga atau pejabat yang menerbitkan perundangan dapat disebabkan dengan beberapa hal berikut. A. Ketidakwenangan lembaga atau pejabat dari segi materi, on ration materiae. Contohnya adalah materi teknis hukum pertanahan yang sesungguhnya wewenang Badan Pertanahan Nasional, tetapi justru diterbitkan oleh Kementerian Pertanian atau sebaliknya. B. Ketidakwenangan lembaga atau pejabat dari segi tempat, on ration loci. Contohnya adalah materi pengaturan yang berlaku di Jawa Tengah, tetapi perundangannya dibuat atau diterbitkan oleh Gubernur Jawa Timur. C. Ketidakwenangan lembaga atau pejabat dari segi waktu, on ration temporis. Contohnya, seorang wali kota yang sudah habis masa jabatannya tetap menandatangani peraturan wali kota. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan dalam penjelasan UU Nomor 12 Tahun 2011 diartikan sebagai berikut. Yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penjelasan mengenai asas kecermatan ini memberikan maksud bahwa setiap perundangan yang dibuat atau diterbitkan harus mempunyai kesesuaian dengan materi yang akan disusun. Maksudnya, materi secara umum dapat dibedakan antara materi yang berisi ketentuan pokok dan materi yang pada prinsipnya merupakan peraturan pelaksanaan dari suatu perundangan yang lebih tinggi kedudukannya. Misalnya, suatu peraturan Menteri Dalam Negeri yang menimbulkan hak kepada daerah untuk mengurus hal-hal tertentu, padahal dalam perundangan pokoknya, yakni UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, hal tersebut tidak diatur. Hal ini sama saja bahwa peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut telah melebihi kewenangan sebab pemberian atribusi kepada daerah otonom merupakan substansi yang harusnya diatur dalam perundangan yang kedudukan lebih tinggi, yakni Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Asas dapat dilaksanakan mengandung arti bahwa hal atau substansi yang diatur dalam perundangan haruslah hal yang teknis operasional dan dapat dilaksanakan. Hal kemungkinan pelaksanaan di lapangan sesungguhnya telah menjadi det akor dalam tahap implementasi. Suatu perundangan yang di dalamnya tidak memperhatikan det regulation. Dalam upaya memenuhi asas dapat dilaksanakan tersebut, setiap pembentukan perundangan wajib memperhatikan dasar filosofis dan sosiologis serta efektivitas kemungkinan implementasi perundangan tersebut. Hal tersebut sesuai penjelasan UU Nomor 10 Tahun 2004 yang menjelaskan asas dapat dilaksanakan sebagai berikut. Yang dimaksud dengan asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Contoh dalam asas yang dapat dilaksanakan adalah suatu perundangan mewajibkan aparatur negara untuk melakukan suatu hal yang jauh di luar kemampuan para pihak sehingga perundangan tersebut tidak mampu dijalankan. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dalam penjelasan UU Nomor 12 Tahun 2011 diartikan sebagai berikut.
Yang dimaksud dengan asas kedayagunaan dan kehasitgunaan adalah setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini berarti substansi atau materi pokok yang Diatur dalam perundangan yang diterbitkan harus benar-benar merupakan substansi yang sangat peraturan diperlukan oleh masyarakat, bukan sekadar substansi yang sebenarnya tidak atau kurang dibutuhkan oleh masyarakat. Contoh perundangan yang berdaya guna adalah UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebab perundangan tersebut sangat dibutuhkan dalam pengaturan otonomi yang bertujuan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat umum. Pada asas kejelasan rumusan, asas in mengandung makna bahwa setiap peraturan perundangan, terutama dalam substansinya, harus mampu memberikan pengertian dan pemahaman tunggal atas suatu peraturan. Di samping itu, asas ini mendorong setiap pengaturan dalam perundangan mempunyai tingkat keterbacaan yang tinggi sehingga kelompok masyarakat dari golongan apapun akan mampu memahami maksud yang dikandung dalam peraturan perundangan tersebut dan tidak menimbulkan wayu arti, multi-interpretation. Hal tersebut sesuai dengan Penjelasan UU Nomor L12 Tahun 2011 sebagai berikut. Yang dimaksud dengan asas kejelasan rumusan adalah setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Asas terakhir adalah asas keterbukaan. Asas ini mengandung maksud bahwa dalam setiap penerbitan dan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam setiap tahap mulai dari tahap perencanaan, persiapan, penyusunan, hingga pembahasan harus terbuka atau transparan. Hal ini dilakukan dengan maksud bahwa semua proses tersebut dapat diakses dan diketahui masyarakat umum serta tidak boleh ada hal-hal yang disembunyikan. Di samping asas-asas perundangan tersebut, dalam proses pembuatan peraturan perundangan, wajib untuk mengikuti asas-asas yang berkaitan dengan materi perundangan. Hal ini sebagaimana Diatur dalam pasal A. UU Nomor 12 Tahun 2011. A. Pengayoman. B. Kemanusiaan. C. Kebangsaan. D. Kekeluargaan. E. Kenusantaraan. F. Bhinneka Tunggal Ika. G. Keadilan. H. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. I. Ketertiban dan kepastian hukum. Atau J. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Disarikan dari penjelasan pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 disampaikan bahwa yang dimaksud dengan asas pengayoman adalah setiap substansi perundang-undangan harus mempunyai fungsi dalam memberikan perlindungan umum dalam upaya menciptakan ketenteraman masyarakat. Sementara itu, asas kemanusiaan dimaksudkan bahwa setiap substansi perundang-undangan apapun bentuk dan jenisnya harus dapat mencerminkan upaya untuk melakukan perlindungan dan penghormatan kepada hak-hak asasi manusia ataupun upaya pelindungan dan penghormatan terhadap harkat serta martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia yang tentu saja dilakukan secara proporsional. Asas kebangsaan, dalam perundang-undangan dimaksudkan agar setiap substansi perundang-undangan harus dapat mencerminkan pemahaman bahwa bangsa Indonesia terhadap adanya kenyataan kebinekaan Indonesia tentu saja menjaga keutuhan ataupun kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia dan menolak substansi yang mengarah pada separatisme. Asas kekeluargaan, dimaksudkan bahwa dalam substansi pengaturan perundangan harus mengutamakan pola musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Asas kenusantaraan, dimaksudkan bahwa substansi perundang-undangan harus menomorsatukan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah serta merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Asas Bhinneka Tunggal Ika, dimaksudkan bahwa substansi perundang-undangan harus memperhatikan fakta adanya keragaman dalam penduduk, yang meliputi agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas keadilan, dimaksudkan bahwa setiap substansi perundang-undangan sedana mungkin mencerminkan adanya rasa keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum
hukum dan pemerintahan, dimaksudkan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Asas ketertiban dan kepastian hukum, dimaksudkan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, dimaksudkan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara. Di samping asas-asas di atas yang lebih menekankan sisi substansi dari perundang-undangan, dalam proses pembuatannya, Burhard Kremes berpendapat bahwa terdapat hal yang berkaitan dengan asas pembuatan ketentuan perundang-undangan dan yang meliputi 4 hal, yakni A. Isi peraturan, Inhalt der Regelung. B. Bentuk dan susunan peraturan, Form der Regelung. C. Metode pembentukan peraturan, Methode der Ausarbeitung der Regelung. D. Prosedur dan proses pembentukan peraturan, Verfahren der Ausarbeitung der Regelung. Hal ini berarti bahwa dalam setiap penerbitan perundangan, Substansi atau isi peraturan harus merupakan substansi yang tidak bertentangan dengan hukum. Terhadap perundangan tersebut juga harus diberi bentuk yang sesuai dengan substansi yang diatur. Ketentuan perundangan tersebut dalam proses pembuatan juga harus mengikuti metode dan proses pembuatan perundangan yang benar dan legal. Apabila ada kekurangan pada salah satunya, perundangan tersebut dapat dianggap sebagai cacat yuridis. 2. Peraturan kebijaksanaan, Beleidsregel. Saat menjalankan tugas fungsi dalam kehidupan pemerintahan sehari-hari, aparatur negara tidak hanya mengikuti ketentuan peraturan yang bersifat umum pada 14 disarikan dari penjelasan UU Nomor 10 Tahun 2004. Level tingkat tinggi. Akan tetapi, juga mengikuti ketentuan peraturan yang diterbitkan bukan oleh legislatif, tetapi justru oleh eksekutif. Aparat eksekutif menerbitkan keputusan tersebut tidak berdasar langsung pada peraturan dasarnya, yakni dengan melakukan kebijaksanaan melalui apa yang dinamakan peraturan kebijaksanaan atau Beleidsregel, dan dalam kepustakaan sering juga disebut sebagai undang-undang semu, Pseudo-Wetgeving, atau Spiegelregelingen. Peraturan kebijakan sangat berbeda dengan perundangan, mengingat dalam perundangan dibuat oleh lembaga legislatif yang secara atributif mendapatkan kewenangan untuk menerbitkan dan menciptakan hukum baru. Sementara itu, dalam peraturan kebijakan, pembuatnya bukan legislator, melainkan eksekutif, sehingga pembuatannya dan substansi yang diatur di dalamnya menjadi faktor penentu daya ikatnya. Substansi peraturan kebijaksanaan, Beleidsregel, harus memuat unsur atau elemen-elemen dasar secara lengkap. Dalam hal terjadi kondisi, yaitu peraturan kebijakan tersebut kekurangan elemen, dapat dikatakan bahwa kebijaksanaan tersebut cacat secara substansial. Setiap peraturan kebijakan harus mengandung unsur atau elemen penunjang dalam peraturan kebijaksanaan, Beleidsregel. Menurut Laika Marzuki, setiap perundangan harus memenuhi syarat substantif, setidaknya ada 3 komponen Beleidsregel seperti berikut. A. Komponen subjektum. Dibuat oleh badan, pejabat tun sebagai perwujudan Fries Ermesen secara tertulis. B. Komponen materi. Isinya memuat aturan umum Allgemeine Regel tersendiri melampaui material Sfereperuan yang dibuatkan pengaturan operasional. C. Komponen kewenangan. Badan, pejabat tun pembuatnya tidak memiliki wetgevende bevoegdheid, tetapi secara tidak langsung mengikat masyarakat. Sementara itu, Van Creveld menyatakan bahwa Beleidsregel paling tidak mengandung 4 elemen utama. A. Memuat aturan umum. B. Berisi penggunaan kewenangan bebas pemerintahan mengenai rakyat. C. Tidak didasarkan secara tegas dari perundang-undangan, tetapi secara implisit mengandung kewenangan pemerintah. D. Terikat pada AAUP. Unsur subjektum menitik beratkan pada lembaga penerbit Beleidsregel. Dalam hal ini, pejabat atau badan tata usaha negara yang menerbitkannya atas dasar Fries Ermesen atau kebebasan bertindak. Pejabat tun untuk kepentingan merasa perlu membuat peraturan-peraturan teknis dalam rangka menjalankan fungsinya lebih tinggi.
Menjadi pertanyaan adalah seluas apakah melaksanakan perundangan yang kewenangan pejabat atau Badan Tun dalam menerbitkan Beleisregel, apakah pejabat Tun diperkenankan untuk menyimpangi peraturan perundangan yang ada. Mengenai seberapa luas kewenangan pejabat dalam menggunakan Freyes Hermese sebagai alasan untuk menyimpangi ketentuan di atasnya. Hal tersebut justru menjadi titik perbedaan antara perundang-undangan dan peraturan kebijakan sebagaimana disampaikan oleh John DKK sebagai berikut. Suatu perbedaan hukum lain yang penting antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan kebijaksanaan adalah peraturan kebijaksanaan mengandung syarat pengetahuan yang tidak tertulis (Angeschreven Hardeitsklausule). Ini berarti hal yang sifatnya individual harus menyimpang dari peraturan kebijaksanaan guna keselamatan sang warga. Salah satu konsekuensi tugas fungsi negara kesejahteraan adalah kebutuhan akan ruang Freyes Hermesen atau kebebasan bertindak. Dampak selanjutnya adalah kemungkinan aparatur Tun untuk menerbitkan diskresi. Hal tersebut sesuai pendapat Musan, yang menyatakan kehadiran paradigma negara kesejahteraan ini, dalam tingkat praksis menimbulkan konsekuensi logis sebagai berikut. 1. Adanya intervensi atau campur tangan negara yang cukup luas terhadap aspek kehidupan masyarakat dan seterusnya. 2. Digunakannya asas diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penggunaan diskresi sebagai konsekuensi diterimanya prinsip kebebasan bertindak pada akhirnya akan memunculkan kewenangan negara untuk melakukan diskresi hukum atau suatu proses kebijakan, yang oleh Musan diartikan sebagai berikut. Pemerintah diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri bagaimana mengartikan, menangkap maksud dan tujuan, dari kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintah yang dibebankan kepadanya. Kebebasan negara dalam menentukan atau menafsirkan kewenangan yang dimiliki bukanlah kebebasan absolut. Menurut Fr. Bottling, sebagaimana yang Waarin de Wilsvrijheid van Gezadragers is Bedor dikutip oleh Ridwan, de Staatsgrenzen van Reich negara, yaitu kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum. Ten Berge sebagaimana dikutip oleh Abdul Latif membagi kebebasan dalam pemerintahan itu dalam dua kelompok besar seperti berikut. A. Kebebasan kebijaksanaan. Ada kebebasan kebijaksanaan, wewenang diskret dalam arti sempit, apabila peraturan perundangan-undangan memberinya organ pemerintahan wewenang tertentu, sedangkan organ bebas untuk tidak menggunakannya meskipun syarat-syarat bagi penggunaannya secara sah dipenuhi. B. Kebebasan penilaian, wewenang diskret dalam arti yang tidak sesungguhnya ada, sejauh menurut hukum diserahkan pada organ pemerintahan untuk menilai secara mandiri dan eksklusif apakah syarat-syarat bagi pelaksanaan wewenang secara sah telah dipenuhi. Secara umum, tampak sekali bahwa kebebasan bertindak tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku. Namun, menjadi pertanyaan, sisi mana dari hukum yang tidak boleh dilanggar, apakah dari sisi wetmatiknya atau sisi dulmatiknya? pandangan Musan sangat mengesankan bahwa kebebasan bertindak yang mewujud dalam diskresi sama sekali tidak boleh bertentangan, baik sisi norma maupun tujuan. Hal tersebut dapat dimengerti apabila melihat pendapat Van der Pot sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Latif Dolar. Dia memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu produk hukum sebagai berikut. A. Bevoegheid, kewenangan organ administrasi negara yang membuat keputusan. B. Geen juridische gebreken in the wilsvorming, tidak ada kekurangan yuridis dalam pembentukan kehendak. C. Forum dan prosedure, yakni keputusan dituangkan dalam bentuk yang telah ditetapkan dan dibuat menurut tata cara yang telah ditetapkan. D. Isi dan tujuan keputusan sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar. dalam praktik pemerintahan sehari-hari. Banyak hal yang dihadapi pemerintah dan terkadang membutuhkan keluasan-keluasan dalam menjalankan hukum, khususnya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Untuk itu, tentu pemerintah membutuhkan kemungkinan-kemungkinan serta ruang-ruang hukum yang lebih longgar dalam menjalankan hukum. Menyikapi kebutuhan tersebut, Marbun menyampaikan pandangan yang lebih luas tentang makna Freyes Hermesen atau diskretionair sebagai wewenang yang diberikan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan. Hal ini dilakukan untuk Menyelesaikan suatu masalah penting yang mendesak dan datang secara tiba-tiba, belum ada peraturannya. Kebijaksanaan itu diambil tanpa dilandasi oleh peraturan umum yang memberikan kewenangan kepada administrasi negara untuk membuat kebijaksanaan tersebut.
Pandangan Marbun berusaha memberi ruang yang lebih longgar kepada pemerintah untuk mengambil tindakan tertentu di luar peraturan yang sudah ada, menempatkan ruang yang cukup antara Beleitsjel dan Nema bagi pemerintah Dalmi menjalankan tugas dan fungsinya. Pendapat ini didukung oleh Ludro Barto yang menyatakan sebagai berikut. Tetapi penyimpangan dari peraturan kebijakan yang telah dikelkan walaupun bersifat merugikan warga masyarakat yang bersangkutan, kalau terpak Peru, juga dimungkinkan, tetapi syaratnya keputusan yang menyingsing harus disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang benar baik dan memadai. Penyimpangan yang bersifat menguntungkan juga dapat dilakukan, karena itu, kalau badan atau pejabat TUN itu melakukan penolakan terhadap suatu permohonan yang masuk pertimbangannya tidak cukup kalau merujuk atau berdasarkan peraturan kebijaksanaan yang telah dikeluarkan. Negara dalam melaksanakan peraturan kebijaksanaan yang diterbitkan oleh pemerintah diwujudkan dalam bentuk keputusan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara ini menurut pasal I ayat 3 UU PT-UN UU nomor 5 tahun 1986 JIS UU nomor 9 tahun 2004 dan UU nomor SI tahun 2009, diartikan sebagai berikut. Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dari pengertian di atas, secara umum sesuatu bisa dianggap sebagai keputusan tata usaha negara dalam hal memenuhi syarat-syarat. A. Penetapan tertulis. B. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. C. Berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. D. Bersifat konkret, Individual, dan final. E. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan penentuan suatu keputusan bukanlah menitikberatkan pada sisi formalitas saja, tetapi juga meliputi sisi substansi yang diatur. Bahkan, Indro Harto menegaskan bahwa keputusan yang tidak memenuhi syarat formal tetap bisa menjadi objek gugatan apabila terkandung beberapa unsur. A. Badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkannya, maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu. B. Kepada siapa tulisan itu. D. Ditujukan dan yang ditetapkan di dalamnya jelas bersifat. C. Individual, konkret, dan final. D. Menimbulkan suatu akibat hukum bagi seseorang ataupun badan hukum perdata. Berdasarkan jenisnya, Pembagian keputusan tata usaha negara dapat diklasifikasikan pembedaannya berdasarkan A. sifat, B. akibat, C. tujuan, D. keabsahan. Berdasarkan sifatnya, suatu keputusan dapat dibagi menjadi keputusan kilat Flutige based checking, dan keputusan tetap Bleach fan based checking. Keputusan negara yang bersifat kilat atau fuktik adalah keputusan tata usaha negara yang hanya berlaku dan berakibat dalam tempo yang singkat saja. Menurut Triwidodo, Contoh substansi keputusan kilat sebagai berikut. A. Mengubah redaksi keputusan terdahulu. Lama. B. Hanya memuat suatu maksud untuk tidak mengadakan suatu tindakan. C. Penarikan kembali, pembatalan suatu keputusan. D. Pernyataan suatu keputusan dapat dilaksanakan. Sementara itu, keputusan yang tetap adalah keputusan yang mempunyai jangka waktu keberlakuan lama dibandingkan keputusan yang sifatnya kilat. Contoh keputusan tetap adalah keputusan pemberian hak kepemilikan atas tanah yang diwujudkan dengan sertifikat hak kepemilikan atas tanah, baik berupa hak milik, hak guna bangunan, maupun hak guna usaha. Sementara itu, mengenai klasifikasi keputusan berdasarkan akibatnya, Triwidodo membagi keputusan dalam dua kelompok besar, yakni keputusan positif dan keputusan negatif. Keputusan tata usaha negara yang bersifat positif menimbulkan hak-hak bagi seseorang atau badan hukum perdata yang dikenai keputusan tersebut. Kuncoro Purbo Pranoto * memberi arti kepada keputusan positif itu sebagai berikut. Suatu ketetapan bisa menimbulkan hak atau kewajiban bagi mereka yang dikenai. Juga suatu ketetapan menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru atau suatu ketetapan membatalkan suatu ketetapan yang lama. Inilah yang disebut dengan ketetapan yang positif. Lebih lanjut, Marbun menyatakan bahwa keputusan yang bersifat positif pada pokok substansi materinya berisi hal-hal berikut. A.
Keputusan atau penetapan pada umumnya menimbulkan keadaan hukum bar rekat CP Pendel konstitutif besiking, misalnya pemberian pada suatu PT dan pemberian ijazah pada seorang sarjana perguruan tinggi negeri atau swasta disamakan. B. Keputusan atau penetapan melahirkan, menimbulkan keadaan hukum baru bagi objek tertentu. C. Keputusan atau penetapan mendirikan atau membubarkan badan hukum. D. Keputusan atau penetapan menimbulkan hak-hak baru seseorang atau menguntungkan. Beberapa. E. Keputusan atau penetapan membebankan kewajiban baru kepada seseorang atau lebih. Tri Widodo mempunyai pandangan yang tidak jauh berbeda dengan Marbun mengenai jenis-jenis keputusan yang mempunyai sifat positif. Menurutnya, keputusan menimbulkan hak, kewajiban, atau keadaan baru. Keputusan tata usaha negara yang mempunyai sifat negatif atau sering disebut sebagai keputusan negatif (negative basiking) justru mempunyai ciri sebaliknya dari keputusan yang positif. Keputusan negatif merupakan keputusan tata usaha negara yang merupakan pernyataan penolakan atas suatu permohonan untuk mengubah suatu keadaan baru. Kuncoro Purbopranoto lebih lanjut memberi contoh bentuk-bentuk keputusan yang mempunyai sifat negatif. B. Suatu pernyataan tidak berwenang on bevoegd. Pernyataan tidak diterima, niet onwankelijk verklaring. C. Suatu penolakan. Tri Widodo juga memberikan contoh-contoh substansi keputusan yang mempunyai sifat negatif. Hal tersebut meliputi pernyataan tidak berwenang on bevoegd verklaring, pernyataan tidak diterima, niet onwankelijk verklaring, serta pernyataan penolakan afwijzing. 4 pengelompokan berikutnya dilakukan berdasarkan tujuan dari suatu keputusan. Tri Widodo membagi keputusan itu dalam 2 kelompok besar. A. Keputusan Deklarator. B. Keputusan konstitutif. Keputusan tata usaha negara yang mempunyai sifat deklarator merupakan suatu keputusan tata usaha negara yang pada prinsipnya tidak akan menimbulkan akibat hukum. Pada dasarnya, keputusan demikian hanya bersifat menyatakan dasar-dasar adanya suatu kewenangan atau hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Hal ini sebagaimana pendapat Kuncoro Purbopranoto yang menyatakan sebagai berikut. Keputusan deklarator dan keputusan yang konstitutif adalah keputusan yang sifatnya bukan pelaksanaan eksekutif dalam arti luas, yakni pelaksanaan peraturan undang-undang, tetapi maksudnya hanya menyatakan dasar kewenangan atau hukum yang sudah diatur dalam suatu undang-undang, maka keputusan itu sifatnya deklarator, atau menerangkan, menyatakan, dan tidak mempunyai akibat hukum. Sementara itu, mengenai klasifikasi keputusan berdasarkan akibatnya, Tri Widodo membagi keputusan dalam 2 kelompok besar, yakni keputusan positif dan keputusan negatif. Keputusan tata usaha negara yang bersifat positif menimbulkan hak-hak bagi seseorang atau badan hukum perdata yang dikenai keputusan tersebut. Kuncoro Purbopranoto * memberi arti kepada keputusan positif itu sebagai berikut. Suatu ketetapan bisa menimbulkan hak atau kewajiban bagi mereka yang dikenai. Juga suatu ketetapan menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru atau suatu ketetapan membatalkan suatu ketetapan yang lama. Inilah yang disebut dengan ketetapan yang positif. Lebih lanjut, Marbun menyatakan bahwa keputusan yang bersifat positif pada pokok substansi materinya berisi hal-hal berikut. A. Keputusan atau penetapan pada umumnya menimbulkan keadaan hukum bar rekat CP Pendel konstitutif besiking, misalnya pemberian pada suatu PT dan pemberian ijazah pada seorang sarjana perguruan tinggi negeri atau swasta disamakan. B. Keputusan atau penetapan melahirkan, menimbulkan keadaan hukum baru bagi objek tertentu. C. Keputusan atau penetapan mendirikan atau membubarkan badan hukum. D. Keputusan atau penetapan menimbulkan hak-hak baru seseorang atau menguntungkan. Beberapa. E. Keputusan atau penetapan membebankan kewajiban baru kepada seseorang atau lebih. Tri Widodo mempunyai pandangan yang tidak jauh berbeda dengan Marbun mengenai jenis-jenis keputusan yang mempunyai sifat positif. Menurutnya, keputusan menimbulkan hak, kewajiban, atau keadaan baru. Keputusan tata usaha negara yang mempunyai sifat negatif atau sering disebut sebagai keputusan negatif (negative basiking) justru mempunyai ciri sebaliknya dari keputusan yang positif.
Keputusan negatif merupakan keputusan tata usaha negara yang merupakan pernyataan penolakan atas suatu permohonan untuk mengubah suatu keadaan baru. Kuncoro Purbopranoto lebih lanjut memberi contoh bentuk-bentuk keputusan yang mempunyai sifat negatif. B. Suatu pernyataan tidak berwenang on bevoegd. Pernyataan tidak diterima, niet onwankelijk verklaring. C. Suatu penolakan. Triwidodo juga memberikan contoh-contoh substansi keputusan yang mempunyai sifat negatif. hal tersebut meliputi pernyataan tidak berwenang on Bevoegd verklaring, pernyataan tidak diterima, niet onwankelijk verklaring, serta pernyataan penolakan afwijzing. 4. Pengelompokan berikutnya dilakukan berdasarkan tujuan dari suatu keputusan. Triwidodo membagi keputusan itu dalam 2 kelompok besar. A. Keputusan Deklarator. B. Keputusan konstitutif. Keputusan tata usaha negara yang mempunyai sifat deklarator merupakan suatu keputusan tata usaha negara yang pada prinsipnya tidak akan menimbulkan akibat hukum. Pada dasarnya, keputusan demikian hanya bersifat menyatakan dasar-dasar adanya suatu kewenangan atau hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Hal ini sebagaimana pendapat Kuncoro Purbopranoto yang menyatakan sebagai berikut. Keputusan deklarator dan keputusan yang konstitutif adalah keputusan yang sifatnya bukan pelaksanaan eksekutif dalam arti luas, yakni pelaksanaan peraturan undang-undang, tetapi maksudnya hanya menyatakan dasar kewenangan atau hukum yang sudah diatur dalam suatu undang-undang, maka keputusan itu sifatnya deklarator atau menerangkan, menyatakan, dan tidak mempunyai akibat hukum. Sementara itu, Triwidodo menerangkan makna keputusan deklarator sebagai suatu keputusan yang menentukan suatu hal dan tidak memerlukan ketetapan lain untuk dapat menyelesaikan suatu masalah konkret. Keputusan konstitutif dimaksudkan sebagai keputusan yang mengandung pernyataan bahwa seseorang dapat diberikan hak-haknya karena telah memenuhi syarat tertentu. Pembagian atau penggolongan keputusan tata usaha negara berdasarkan keabsahannya. Artinya, membagi berdasarkan tingkat validitas atau keabsahan atas keputusan tersebut. Menurut Triwidodo, penggolongan tersebut dapat dikelompokkan dalam 2 golongan besar. A. Keputusan yang sah. B. Keputusan yang tidak sah. Keputusan yang sah adalah keputusan yang dibuat dengan prosedur dan substansi yang benar. Suatu keputusan yang sah sebagaimana sudah diungkap pada bagian yang lalu harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana disampaikan oleh Van der Pot yang dikutip oleh Abdul Latif. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu produk hukum sebagai berikut. 1. Bevoegd, kewenangan organ administrasi negara yang membuat keputusan. 2. Geen juridische gebreken in the wilsvorming, tidak ada kekurangan yuridis dalam pembentukan kehendak. 3. Forum dan prosedure, yakni keputusan dituangkan dalam bentuk yang telah ditetapkan dan dibuat menurut tata cara yang telah ditetapkan. 4. Isi dan tujuan keputusan sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar. Lembaga yang bertindak menerbitkan suatu keputusan harus benar-benar merupakan lembaga yang mempunyai wewenang, baik langsung maupun tidak langsung, atas suatu keputusan tersebut. Maksudnya, lembaga yang menerbitkan tersebut secara atributif telah ditunjuk langsung oleh suatu perundangan yang menjadi dasar kewenangannya. Pejabat atau badan tata usaha negara tersebut mendapatkan kewenangan, baik yang bersifat delegasi maupun mandat. Kewenangan melalui delegasi mempunyai ciri khusus, yakni adanya pelimpahan wewenang yang terjadi antara pemberi delegasi atau delegans, sampai pada penerima delegasi, delegataris. Hal pemberian atau pelimpahan wewenang tersebut menimbulkan konsekuensi luas. Pemberi delegasi sudah tidak berhak lagi mencampuri pelaksanaan kewenangan yang sudah didelegasikan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban hukum sudah berpindah pada delegataris sebagai penerima pelimpahan wewenang. Hal ini berbeda dengan mandat yang di dalamnya tidak terjadi suatu proses pelimpahan, tetapi sekadar pelaksanaan tugas. Menurut H.D. Van Veck dan Lem Koninen Belt, sebagaimana yang dikutip oleh Ridwan, mandat diartikan secara sederhana sebagai. Lanjut ke video selanjutnya ya. Terima kasih.